Selamat malam saudara, senang menjumpai saudara melalui kata hari ini. Dan saat ini kita akan membaca satu ayat Alkitab dari Keluaran 15 ayat ke-27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan, umat Israel tiba di satu tempat bernama Mara. Di situ umat bersungut-sungut karena air di Mara mereka temukan terasa pahit. Dan ini sebetulnya sesuai dengan arti dari kata Mara, mata air yang pahit. Musa sebagai pemimpin kemudian berseru kepada Allah. Allah mendengar dan Allah kemudian mengadakan mujizat, mengubah air yang pahit itu menjadi manis. Sehingga saat itulah persinggahan di Mara menjadi wilayah yang menghadirkan kenyamanan bagi orang-orang Israel karena Mara telah mencukupkan kebutuhan mereka akan air. Saudara yang saya kasih, di dalam cerita tadi ternyata Tuhan tidak ingin orang-orang Israel tinggal berlama-lama di Mara. Tuhan menginginkan mereka untuk terus melangkah menuju ke Elim, di mana Tuhan telah menyediakan berkat yang berlimpah berupa 12 mata air dan 70 pohon korma. Dan ini sesuai dengan arti dari kata Elim, hidup yang berkelimpahan. Mengapa saya katakan berkat yang Tuhan sediakan di Elim itu adalah berkat yang melimpah? Di dalam Alkitab, angka 12 adalah simbol untuk menyatakan kelengkapan dan wewenang memerintah yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan. Contohnya, bangsa Israel terdiri dari 12 suku dan masing-masing suku mendapatkan seorang pemimpin. Lalu dalam perjanjian baru, Yesus memilih 12 orang yang dijadikannya sebagai murid. Kemudian ketika Yudas mengkhianati, Yesus mencari lagi seorang murid dan bernama Matias untuk menggantikan Yudas. Angka 70 juga saudara menarik. Angka 70 yang biasa dihubungkan dengan angka 7 digunakan sebagai simbol untuk menyatakan kesempurnaan dan keutuhan. Lalu beberapa teks Alkitab juga menggunakan angka 12 dan angka 70 secara bersamaan. Seperti yang dicatat pada Keluaran 15 ayat 27 yang tadi kita baca, bahwa di Elim tersedia 12 mata air dan 70 pohon korma. Hal demikian tentu ada maksudnya. Karena ini ingin menyiratkan makna bahwa di Elim Tuhan telah menyediakan berkat yang lengkap, sempurna atau utuh, berkat berupa minuman dan makanan yang berkelimpahan jauh melebihi kebutuhan umat Israel. Lalu saudara, catatan jarak antara Mara dan Elim juga menarik untuk kita perhatikan. Mara dengan Elim ternyata tidak begitu jauh, hanya beberapa kilometer saja. Ini berarti antara kesukaran di Mara dan kelimpahan berkat Tuhan di Elim itu sangatlah dekat. Tapi akan menjadi jauh bila umat Israel di saat Kristus kekurangan air hanya bersungut-sungut dan menyerah. Lalu ketika kebutuhan air tercukupi, umat berpuas diri, enggan keluar dari zona kenyamanan mereka
kemudian menolak ketika Tuhan memerintahkan mereka untuk melanjutkan perjalanan menuju Elim. Antara kesukaran dan kelimpahan berkat yang begitu dekat bisa menjadi sangat jauh kalau umat Israel tidak mendengar dan mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Kelimpahan berkat di Elim itu hanya dapat dinikmati jika umat rela meninggalkan zona kenyamanan yang diberikan oleh Mara pada saat itu. Ketika umat mau mulai langkah pertama berjalan menuju Elim dengan keyakinan iman bahwa di Elim tersedia berkat Tuhan yang melimpah. Saudara, bisa kita bayangkan, andai kata orang Israel terus-menerus bersungut-sungut, jika mereka lebih memilih menetap di Mara menikmati zona kenyamanan mereka dan enggan meninggalkannya, atau andai kata mereka takut untuk memulai langkah pertama berjalan menuju Elim, apa yang akan terjadi? Selamanya umat Israel tidak akan pernah menikmati berkat Tuhan yang berkelimpahan yang Tuhan telah sediakan di Elim, berkat yang jauh melebihi apa yang mereka perlukan. Melangkah keluar dari zona kenyamanan, berani melangkah dan percaya adalah cara untuk menikmati berkat Allah yang lebih besar. Kadang-kadang saudara, zona nyaman memang seringkali menjadi penghalang bagi banyak orang untuk dapat mengalami dan menikmati kebaikan Tuhan yang lebih besar, jauh melebihi dari apa yang dapat kita bayangkan. Karena itu, mulailah langkah pertama mengikuti pimpinan Tuhan dan nikmatilah kelimpahan berkat dari. Bisa jadi saudara, sebelum kita dapat menikmati kelimpahan berkat Tuhan, Tuhan akan memimpin langkah kita ke tempat yang mungkin tidak kita sukai. Kelelahan pasti akan menyapa. Pengorbanan tentu tidak dapat dihindari. Tapi kita tidak perlu bersungut-sungut apalagi menyerah. Segala sesuatu dalam hidup ini ada waktunya. Setiap kesukaran tentu ada akhirnya. Krisis akibat pandemi COVID-19 cepat atau lambat pastinya akan berlalu dan dapat kita lalui. Karena itu teruslah bergerak, jangan berhenti. Teruslah melangkah dengan iman, percaya bahwa di dalam setiap langkah kita Tuhan menyertai dan menguatkan. Ingat saudara, Elim menantikan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih atas sapaan firman Tuhan yang menguatkan kami bahwa di masa depan tersedia kelimpahan berkat Tuhan bagi kami, orang-orang yang berani mulai melangkah dengan iman, mempercayakan seluruh hidup kami hanya di dalam Tuhan. Kami juga dikuatkan firman-Mu bahwa segala sesuatu ada waktunya. Demikian juga dengan setiap kesukaran-kesukaran hidup yang kami alami. Krisis akibat pandemi COVID-19 juga pada akhirnya akan berlalu. Ya Bapa di sorga, sementara kami masih menjalani hidup di tengah situasi sulit saat ini, biarlah Tuhan tetap mengarahkan langkah kami untuk menjalani kehidupan sebagaimana Tuhan
adakan dalam hidup kami. Ya Bapa di sorga, terima kasih atas firman Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan yang kami boleh nikmati. Dan kami percaya masa depan yang penuh dengan berkat Tuhan sediakan bagi kami, orang-orang yang mau berjalan bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus, inilah doa kami. Amin. Selamat malam saudara, Tuhan berkati.